sih, saya bukan kepada uang 50 juta ya. Tolong ditata aja. Saya kayak, saya bukan gitu. Saya bukan penyanyi yang nyari duit gituan, enggak. Saya cuma pengen tahu sebenarnya selama ini kayak kemana aja nih orang-orang, ya kan? Karena base tadi apa RBC ada laporan jam apa CD itu harus ada laporan tiap bulan atau tiap 3 bulan orangnya segini. Ini kan nggak ada. Ya kita tunggu aja sebentar, maksudnya tunggu aja gitu. Itu kan 2008 deh baru jadi apa sih? Saya bantuin dia nyanyi di Jawa Jazz. Saya bantuin di mana-mana. Kalau saya ceritain lagi lebih sakit lagi sebenarnya, tapi saya anak kecil lebih aja. Maksudnya ada lagi lebih gila lagi sebenarnya. Kalau ceritain begituan, ya. Jadi sebenarnya bukan dia terus jadi ngetop nih. 2008 siapa yang tahu dia? Kagak ada yang tahu dia. Ya kan? Saya sih saya udah bilang tahun 77, 78 udah kita nyanyi itu bikin rock, kalau rock, dan semua orang juga tahu lah gitu, ya kan? Kalau mau main gitunya gitu ya, gitu. Nah makanya kalau kenapa baru sekarang mungkin Bang Yunus, ya. Apanya? Oh, sudah mau diselain lah. Jangan nggak enak. Bang Yunus mau tambahin nggak? Ya? Cukup menjawab? Jawab, Mbak. Cukup menjawab, Mbak. Pertanyaannya cukup menjawab? Yang saya tanyakan 2000 berapa ketika akhirnya pertemuan itu di tahun berapa? Ya, pertemuannya? Yang pertemuan itu tahun 2024. Tahun lalu. 2024 kan? Karena udah itu kan baru mulai kan saya ini begini nih. Saya juga baru agak ngikutin gitu. Kan saya bilang saya penyanyi bukan penyanyi yang pencipta yang buat ini, enggak sih, saya nggak pikirin. Saya bilang saya nggak pernah pikirin dulu. Nah, saya pengen tahu sekarang sebenarnya saya baca tentang hak cipta ini cuma gara-gara pemerintah lah, bahwa lagu yang udah 25 tahun itu harus kembali kepada pencipta, dan itu mesti ada kontrak baru, seperti ada lagu saya di musika datang bikin baru lagi dan ada royalti. Nah royalti ini berlaku sampai 70 tahun kan, kalau kita udah meninggal penciptanya masih. Nah ini saya lumayan kali kalau ini jadi bisa berjalan. Juga tahu kan, nggak tahu ntar laku lagi atau laku kan ini nggak tahu gitu lah. Itu yang bisa diharapkan begitu, dan memang itu merupakan satu keuntungan untuk kita sebagai pencipta maunya gitu ya, dari pemerintah gitu loh, kira-kira gitu. Cukup? Ya? Oke. Saya Revi dari Kompas.com. Mau tanya sama Bang Minola, mungkin lebih ke gugatan. Kan ini dibilang kalau Mas Kinan sama Rudi Perketi minta 24,5 miliar. Itu betul. Terus sama katanya minta jaminan rumah dari tergugat, yaitu Vidi. Apakah itu betul? Itu aja. Terima kasih. Oke. Jadi saya jelaskan ya. Memang gugatan kita itu kita sampaikan dalam petitumnya itu denda ya atau ganti rugi yang memang harus dibayarkan oleh Vidi karena telah menggunakan lagu itu selama lebih kurang 16 tahun tanpa izin. Itu ada nilainya yang diatur oleh undang-undang ya. Jadi kan ini dari 2008 sampai sekarang ya. Nah, di tahun 2002 itu ada undang-undang hak cipta yang berlaku hingga timbulnya undang-undang hak cipta yang baru nomor 28 tahun 2014. Jadi oleh karena itu kita menghitung denda akibat menggunakan lagu secara komersil tanpa izin penciptanya itu berdasarkan dua aturan undang-undang. Undang-undang tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil dari tahun 2014 saja, itu untuk penggunaan
satu karya cipta secara komersil tanpa izin, satu, dendanya adalah 500 juta. Ya. Jadi ini yang kami hanya sampaikan dalam gugatan kami itu 31 pertunjukan langsung. Ya, jadi akumulasi kerugian, ganti rugi, denda sebagaimana diatur oleh kedua undang-undang hak cipta tersebut, itulah yang menghasilkan nilai 24,5. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ini ada gugatan lagi ya yang ingin meminta royalti kepada pencipta dengan angka yang tidak masuk akal, saya harus jelaskan berulang-ulang nih ya, tapi memang susah ya, karena ada pepatah bilang kadang-kala kita nggak perlu menjelaskan sesuatu ke orang lain. Kenapa? Karena kalau orang lain itu paham, tanpa penjelasan pun dia pasti akan mengerti apa yang kita lakukan. Tapi kalau orang itu memang nggak paham dan memang tidak berada di posisi kita mau jelaskan seperti apapun tetap aja nggak paham-paham. Tapi hari ini saya ingin jelaskan bahwa angka itu bukan angka yang turun dari langit, bukan angka yang kita nemu-nemu, ngobrol-ngobrol, udah segini saja, enggak. Ya, tapi itu nilai yang memang ada diatur dalam undang-undang. Sehingga saya kira itu yang lebih fair ketika kita melandaskan kerugian itu kepada aturan undang-undang daripada kita meng-create sendiri kerugian itu. Jadi ini bukan royalti, tapi ini adalah konsekuensi dari seseorang atas perbuatannya yang menggunakan suatu karya cipta dalam pertunjukan langsung secara komersil tanpa izin daripada penciptanya. Jadi sekali lagi ya, komersil tanpa izin. Ada juga yang bertanya, gimana tuh kalau pengamen? Komersil nggak dia? Enggak ya, nggak ada masalah. Ya, kalau tiba-tiba dia datang ke acara undangan perkawinan ditodong nyanyi, bayar nggak ke penciptanya? Perlu izin nggak ke penciptanya? Pertanyaannya komersil nggak? Enggak. Ya udah harus bayar. Nggak usah minta izin maksudnya. Jadi segampang itu. Yang diperlukan adalah kerendahan hati untuk menghargai bahwa ada orang lain yang menciptakan lagu itu yang membuat kita punya sesuatu yang kita jual. Suara bagus kita tidak akan ada artinya tanpa ada lagu. Betul ya? Nah jadi maka saya katakan bahwa memang benar dalam gugatan kami itu totalnya untuk 31 itu adalah 24,5. Ya jadi bukan kita yang ngarang-ngarang tapi memang itu aturan. Bukan kita yang minta loh Pak. Ya. Dan kita kembalikan kepada pengadilan nanti bagaimana mempertimbangkannya. Kalau kita lihat dari historisnya ketika awalnya Bang Kenan ini, kalau ada citranya saya boleh citra Bang ya. Awalnya kan memang ini lagu itu kenapa kok tiba-tiba Abang ini ngeh ya, ini lagunya diapain ini? Ini karena lagu itu mau dipakai iklan. Yang nyanyikan Vidi. Ini Vidi kan udah identik nih dengan Nuansa Bening. Jadi ada satu perusahaan, saya nggak boleh sebut namanya, ini menggunakannya itu untuk iklan. Nah tapi ketika perusahaan itu tahu, ya karena perusahaan itu kebetulan orang yang di dalamnya ada hubungan dekat lah dengan keluarganya Bang Kenan, anaknya Bang Kenan. Loh ini kan lagu yang diciptakan oleh papanya teman saya. Jadi memang dia bilang, ini kamu harus ada minta izin. Nah itulah yang melandasi kenapa akhirnya kemudian pihak manajemennya itu datang ya Bang ya, datang membawa uang 50 juta itu. Bang Kenan bilang, loh ini kenapa kok ujuk-ujuk datang bawa 50 juta kan begitu. Kita nggak minta loh, kita bukan pengemis ya, karena Bang ini ya siapa sih yang nggak tahu game pendangsaan pada tahun itu ya. Nah jadi seperti Abang ini juga bilang, tahun 2008 Vidi juga belum apa-apa gitu. Bukan dia seseorang yang kemudian dia pakai lagu Abang ini terus kemudian lagu Abang ini yang naik, enggak, ini kebalikannya. Ya, nah jadi Bang Kenan bilang, oh, saya nggak minta duit, saya hanya mau tahu selama 16 tahun ini lagu saya itu kamu gunakan untuk apa saja, kalau nggak ada reportnya. Wajar dong seorang yang memiliki kekayaan intelektual mempertanyakan kemana kekayaan intelektual itu digunakan. Ya, maka manajemennya datang memberikan informasi, kalau nggak salah ya Bang Kenan dan Pak Rudi memberikan informasi bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2024 lah misalnya seperti itu, lagu itu sudah digunakan Vidi itu sebanyak 308 kali pertunjukan di luar iklan ya, 308 kali pertunjukan komersil. Itu dari mana kita tahu?
Karena ketika abang ini bilang, saya bukan masalah duitnya, saya mau tahu reportnya. Itulah reportnya. Nah sekarang dalam gugatan kami hanya mencantumkan 31 dari 308. Artinya kami hanya pakai 10% ya dari total lagu yang digunakan selama 16 tahun itu. Ya. Nah, jadi itulah cikal bakalnya. Nah, terkait dengan mengenai masalah rumah adalah lumrah dalam suatu gugatan untuk menjamin kepastian bahwa gugatan itu ketika dikabulkan, tergugat akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan oleh putusan tersebut, membayar kewajibannya itu ketika kita minta agar ada sita jaminan kepada kekayaan atas kekayaan daripada tergugat itu. Karena kalau misalnya kemudian kita tidak meminta ada sita jaminan, berarti kita hanya mengharapkan etikat baiknya dia. Ketika dia nggak punya etikat baik, kita tidak bisa melakukan eksekusi. Putusan kita jadi putusan banci, namanya putusan yang non eksekutorial, putusan yang tidak bisa dieksekusi karena nggak ada apa-apa yang kita minta. Jadi kita hanya berdoa saja semoga tergugat mau, gitu loh ya. Nah jadi oleh karena itu kita minta agar untuk menjamin kepastian tergugat untuk membayarkan kewajibannya kepada penggugat jika pengadilan niaga mengabulkan gugatan kami, maka kami minta jaminannya adalah rumah ini. Sehingga akhirnya ini membuat putusan itu menjadi putusan yang sifatnya eksekutorial, bisa dieksekusi, bukan non eksekutorial. Oke, ya. Yang lain?